silakan ditanyakan. Oke? Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, semuanya udah siap belajarnya? Siap, Pak. Siap, Pak. Screen-nya udah terlihat kan? Iya, Bu. Di meja itu. Tampilan screen-nya sudah terlihat? Oke, udah terlihat screen-nya? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi desa dan juga kota. Nah, di sini ada 4 topik yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada pengertian interaksi, yang kedua yaitu faktor interaksi antar wilayah, selanjutnya aspek interaksi desa kota, dan yang terakhir dampak interaksi desa kota. Di modul yang sudah kakak berikan, di sana ada materi tambahan yaitu teori interaksi, tapi itu akan kita bahas besok, karena besok kita akan belajar hitungan tentang teori interaksi. Jadi sekarang kita teorinya dulu, oke? Oke, kita mulai. Yang pertama di sini adalah pengertian interaksi. Terdengar kan ya? Iya. Kita ingin membahas mengenai interaksi desa kota, ada 3 pengertian yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah interaksi. Interaksi itu adalah suatu hubungan antar 2 orang atau lebih, di mana di sana terjadi timbal balik, yang biasanya tujuan dari interaksi ini adalah saling memenuhi kebutuhan dari kedua belah pihak. Nah, menurut Sujono Sukanto, di sana dijelaskan bahwasannya interaksi ini adalah sebuah bukti hubungan sosial, gitu. Jadi, ketika interaksi terjadi, maka itu melibatkan sosial atau melibatkan jumlah orang yang lebih dari 1. Itu disebut dengan interaksi. Adalah interaksi antar wilayah. Nah, interaksi antar wilayah ini berarti interaksi dari 2 ruang yang berbeda, 2 wilayah yang berbeda, dengan tujuan untuk memenuhi yang terjadi karena adanya motif atau adanya kebutuhan antara kedua belah wilayah, kayak gitu. Itu ya tentang pengertian interaksi desa dan kota. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor interaksi antar wilayah. Jadi, sebelum kita membahas ke kotanya, ke desa dan kota, di sini ada faktor interaksi antar wilayah secara umum. Nah, yang pertama adalah adanya kesempatan untuk berinvestasi. Ini maksudnya gini, kedua wilayah itu atau wilayah yang saling berinteraksi, mereka memiliki potensi atau sumber daya wilayah yang berbeda-beda. Sehingga untuk faktor pendukung adanya interaksi ini menyebabkan adanya kesempatan untuk berinvestasi. Maksudnya seperti misalnya wilayah A ingin berinvestasi ke wilayah B. Misalnya wilayah B itu dia punya sumber daya alam yang sangat banyak, sedangkan wilayah A dia memiliki pusat industri yang sangat bagus misalnya. Nah, maka dari itu, wilayah A dan wilayah B itu saling berinteraksi, di mana wilayah A dia berinvestasi sumber daya alamnya ke wilayah B untuk nanti diolah di wilayah A, kayak gitu.
Jadi yang pertama adanya kesempatan untuk berinvestasi, itu maksudnya kayak gitu. Yang kedua adalah adanya wilayah yang saling melengkapi. Ini sebenarnya saling berinteraksi. Hal itu karena adanya kebutuhan di masing-masing wilayah. Kita misalnya contoh ambil di Indonesia. Daerah Bandung, Jawa Barat itu merupakan penghasil sayuran misalnya, khususnya Bandung ya. Bandung adalah penghasil sayuran. Lalu jadi gitu. Sehingga keduanya harus saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tempatnya kayak gitu. Yang ketiga adalah kemudahan pemindahan dalam ruang. Nah, maksud dari kemudahan pemindahan dalam ruang ini terbagi antara pemindahan barang, pemindahan jasa, pemindahan informasi, ataupun pemindahan manusia. Nah, perpindahan barang ini maksudnya seperti yang tadi, pemenuhan kebutuhan, misalnya ekspor sayuran, ekspor beras, ataupun misalnya kayak bahan-bahan mentah ke wilayah-wilayah lain. Nah, berarti tenaga kerja. Nah, ini biasanya terjadi antara desa dan kota. Jadi ketika kota memerlukan tenaga kerja dan desa memerlukan pekerjaan masyarakatnya, maka terjadinya yang bisa dipenuhi oleh masyarakat desa. Selain itu, pemindahan jasa ini juga terkait dengan transportasi. Jadi dengan adanya interaksi antar dua wilayah yang berbeda, ini mau tidak mau harus ada transportasi yang menunjang interaksi tersebut. Sehingga banyaklah bermunculan seperti misalnya bis antar wilayah atau misalnya adanya kereta api. Nah, itu juga termasuk ke dalam pemindahan dalam ruang atau faktor yang menyebabkan interaksi dari masyarakat dari dua wilayah kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada aspek interaksi desa dan kota. Nah, ini kita mulai masuk ke desa dan kotanya. Yang pertama ada yang disebut dengan aspek sosial. Ini membahas mengenai sosialnya antara aspek interaksi desa dan kota. Yang pertama ada meningkatnya fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Nah, ini biasanya terjadi di kota. Jadi di kota adanya peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain itu menyebabkan munculnya interaksi dari masyarakat desa untuk ke kota dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan rekreasi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang kedua, meningkatnya sarana transportasi dan komunikasi. Nah, ini juga jelas ketika terjadi interaksi antara dua wilayah, khususnya di sini desa dan kota, otomatis tadi harus ada transportasi penunjang antara kedua wilayah desa dan kota ini. Sehingga karena adanya interaksi, banyaknya pihak-pihak swasta ataupun banyaknya temuan-temuan transportasi untuk menghubungkan kedua tempat ini, kayak gitu. Yang ketiga adalah terjadinya perubahan sosial. Ini juga termasuk paket dari interaksi desa dan kota yang notabene kulturnya berbeda, mereka menyebabkan adanya percampuran dari kultur tersebut. Sehingga perubahan sosial dari masyarakat desa ataupun masyarakat kota itu akan terlihat ketika terjadinya interaksi antara desa dan kota. Yang keempat, berkembangnya organisasi sosial. Nah, dengan adanya interaksi antara desa dan kota, ini menyebabkan munculnya organisasi-organisasi sosial, khususnya di kalangan masyarakat desa. Dan itu dicetuskan oleh masyarakat kota. Jadi misalnya kayak gini, ketika terjadi interaksi antara desa dan kota, misalnya di desa ini itu awalnya belum terbentuk KB atau organisasi yang membahas tentang keluarga berencana di desa. Nah, biasanya ketika ada interaksi, itu muncul nanti. Jadi dimunculkan organisasi-organisasi sosial yang bisa membantu kehidupan masyarakat di desa.
kayak gitu. Yang kelima adalah jumlah penduduk, pertambahan penduduk, penyebaran penduduk, dan kepadatan penduduk. Nah, maksudnya interaksi antara desa dan kota ini menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk, pertambahan jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dan juga kepadatan penduduk. Nah, problema atau aspek ini biasanya terjadi di wilayah kota. Jadi, ketika adanya interaksi antara desa dan kota, itu menyebabkan pertumbuhan penduduk di kota menjadi lebih banyak dan juga kepadatan penduduk di kota juga menjadi lebih padat. Nah, itu adalah aspek sosial dari interaksi desa dan kota. Selanjutnya adalah aspek budaya. Yang pertama adalah berkembangnya perlengkapan hidup. Ini maksudnya apa? Jadi perlengkapan hidup itu berpacu pada teknologi. Ketika terjadi interaksi antara desa dan kota, khususnya di desa, itu nanti akan terjadi perkembangan perlengkapan hidup atau teknologi. Kayak misalnya masuknya teknologi-teknologi yang bisa membantu kehidupan masyarakat desa. Nah, biasanya itu bersumber dari kota atau bersumber dari wilayah yang menunjang desa tersebut. Kayak gitu. Yang kedua, komunikasi yang semakin luas dan terbuka. Ini juga sama. Biasanya notabene kita masyarakat desa ataupun kota, misalnya masyarakat kota beranggapan bahwa masyarakat desa itu dia sangat tradisional, ataupun masyarakat desa beranggapan bahwa masyarakat kota itu sangat mewah. Nah, dengan adanya interaksi ini menyebabkan anggapan-anggapan itu menjadi berubah gitu. Jadi komunikasi antara masyarakat desa dan kotanya menjadi lebih terbuka, jadi menjadi lebih paham satu sama lain. Nah, itu adalah aspek komunikasi yang ditimbulkan dari adanya interaksi desa dan juga kota. Yang ketiga adalah berubahnya nilai dan norma. Ini otomatis seperti berubahnya perubahan sosial juga sama. Ketika adanya interaksi antara desa dan kota, itu menyebabkan perubahan nilai dan norma. Biasanya terjadi di desa. Jadi ketika sudah masuk ke globalisasi, menyebabkan adanya interaksi desa dan kota, nah itu menyebabkan berubahnya nilai dan norma yang ada di desa. Entah itu dirubah secara total, atau entah itu dicampur sari dengan perkembangan zaman. Nah, biasanya terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Dan yang terakhir adalah penetrasi budaya. Nah, penetrasi budaya ini maksudnya seperti perubahan, tetapi tidak sepenuhnya berubah gitu. Jadi budaya ini tercampurnya budaya yang ada di desa ataupun yang ada di kota karena adanya aspek interaksi antara desa dan kota ini. Misalnya contoh kecilnya adalah ketika di suatu desa ada tradisi seperti misalnya hajatan bumi yang diselenggarakan setahun sekali sebagai tanda bersyukur masyarakat desa kepada Sang Pencipta. Nah, ketika terjadinya interaksi antar desa dan kota ini menyebabkan budaya tersebut menjadi misalnya diedit lah ya, istilahnya kayak diedit gitu, kayak misalnya dimunculkan misalnya pertunjukan-pertunjukan di acara tersebut, atau misalnya melibatkan teknologi di acara tersebut kayak gitu. Nah, ini terjadi karena adanya interaksi antara desa dan juga kota. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini adalah aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi yang disebabkan karena adanya interaksi desa dan kota, yang pertama meningkatnya lapangan pekerjaan, ini pasti. Yang kedua meningkatnya perdagangan, transportasi, dan komunikasi. Nah, meningkatnya lapangan pekerjaan ini disebabkan karena banyaknya pencari kerja atau banyaknya masyarakat yang memang memerlukan pekerjaan untuk meningkatkan aspek ekonomi. Ini terjadi karena adanya interaksi antara desa dan kota, ataupun terjadi karena misalnya pihak-pihak kayak pihak swasta ingin mendirikan suatu industri, misalnya industri apa di suatu wilayah. Nah, ini juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di wilayah tersebut, kayak gitu. Yang kedua meningkatnya perdagangan, transportasi, dan komunikasi. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Yang ketiga, berkembangnya produksi, konsumsi, serta distribusi barang dan jasa. Nah, ini biasanya misal ketika suatu desa belum melakukan interaksi dengan kota, desa itu dia memproduksi makanan sendiri misalnya, dan dikonsumsi lagi kembali oleh masyarakat desa tersebut. Nah, berbeda ketika terjadi
interaksi antara desa dan kota tersebut. Nah, ketika terjadi interaksi, desa yang memproduksi sumber pangan, misalnya memproduksi padi, contohnya, nah itu dia tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat desa tersebut, tetapi didistribusikan ke kota untuk konsumsi masyarakat desa gitu. Yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya alam dan energi. Nah, ini hubungannya dengan aspek investasi yang tadi. Jadi dengan adanya interaksi, otomatis pemenuhan atau pemanfaatan sumber daya alam di suatu wilayah atau di suatu daerah ini bisa lebih maksimal karena adanya investasi dari wilayah lain. Seperti itu. Nah, itu tadi aspek-aspek dari interaksi desa dan kota. Selanjutnya di sini ada dampak interaksi desa dan kota. Ketika terjadi suatu hal yang baru, baik itu interaksi ataupun sesuatu hal yang lain, itu pasti menimbulkan dampak. Dan dampak ini pastinya terbagi antara dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positif dari adanya interaksi desa dan kota ini, yang pertama adalah tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat desa meningkat. Ini terjadi karena banyaknya sekolah-sekolah yang sudah mulai dibangun di desa. Dari mulai tahap sekolah dasar, sekolah menengah, sampai sekolah atas, biasanya dengan adanya interaksi ini mulai dibangun di pedesaan, kayak gitu. Yang kedua, meningkatkan distribusi barang dan jasa antar desa dan kota, dan sebaliknya. Ini tadi sudah dijelaskan ya, jadi adanya distribusi barang, kayak misalnya tenaga kerja, ataupun barang-barang seperti kebutuhan pokok. Nah, ini terjadi distribusi dari desa dan kota. Selanjutnya masuk teknologi tepat guna ke pedesaan. Nah, ini dengan adanya interaksi antara desa dan kota, itu menyebabkan masuknya teknologi yang tepat guna ke pedesaan. Seperti kalau ke pedesaan masuknya sistem hidroponik atau teknologi hidroponik, ataupun misalnya traktor, ataupun untuk di bidang industri rumahan, misalnya seperti masuknya mesin-mesin jahit yang bisa digunakan oleh masyarakat desa, kayak gitu. Gitu ya, terkait teknologi yang tepat guna yang masuk ke pedesaan. Selanjutnya, pendapatan penduduk meningkat. Nah, ini jelas terjadi karena banyaknya lapangan pekerjaan yang diciptakan sehingga ini meningkatkan pendapatan penduduk khususnya di masyarakat desa. Selanjutnya pemenuhan sumber daya manusia di kota. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau misalnya pendapatan penduduk di desa meningkat, otomatis sumber daya manusia di kota juga terpenuhi dengan adanya tenaga kerja yang dari desa masuk ke kota. Gitu. Yang terakhir adalah berkembangnya budaya dan organisasi sosial khususnya di wilayah pedesaan. Ini juga sama kayak tadi ya, sudah dijelaskan di aspek budaya, bahwa ketika terjadi interaksi, otomatis dampaknya akan ada perkembangan budaya ataupun organisasi sosial yang ada di wilayah pedesaan. Gitu. Itu dampak positifnya. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif. Oke. Dampak negatif dari adanya interaksi desa dan kota, sebenarnya ada beberapa dampak yang bisa kalian gali lagi. Ini di sini ada 4 dampak. Yang pertama, berkurangnya penduduk produktif di desa karena bekerja ke kota. Otomatis ketika masyarakat bekerja ke kota, masyarakat desa bekerja ke kota, pasti masyarakat yang bekerjanya itu adalah masyarakat yang berada di usia produktif atau sekitar umur 15 tahun sampai 60 tahun kalau produktif itu. Nah, tapi biasanya tidak sampai ke 60 tahun, tapi kayak misalnya masih usia-usia pemuda, masih sekitar 30 tahun. Nah, itu biasanya sudah meninggalkan desa untuk bekerja di kota gitu, dengan motif penghasilan di kota lebih banyak kayak gitu. Yang kedua adalah menyempitnya lahan di desa. Nah, ini terjadi karena banyaknya pembangunan yang ada di kota, ada di desa, kayak misalnya dibangunnya villa-villa atau perumahan-perumahan yang ada di desa, dibangunnya fasilitas-fasilitas umum, dibangunnya arena-arena hiburan yang ada di desa. Nah, ini menyebabkan semakin menyempitnya lahan yang ada di desa. Selanjutnya yang ketiga, munculnya berbagai masalah sosial seperti pengangguran, tunasusila, tunawisma, dan juga kriminalitas. Nah, ini
adalah dampak negatif yang dirasakan di kotanya. Jadi ketika terjadi interaksi antara desa dan kota, banyak masyarakat desa yang pindah ke kota, yang menyebabkan kota itu menjadi padat. Nah, ini biasanya menimbulkan wilayah yang disebut dengan slum area atau wilayah kumuh di kota. Nah, wilayah slum area atau wilayah kumuh di kota ini biasanya mayoritas itu dihuni oleh masyarakat yang memang bukan asli dari kota tersebut gitu, atau masyarakat pindahan dari desa. Nah, ini menyebabkan banyaknya tunasusila, tunawisma ataupun kriminalitas khususnya terjadi di daerah slum area tersebut gitu. Yang terakhir adalah penetrasi budaya yang kurang sesuai